Oke, kita akan belajar tentang pemasaran melalui email dan perangkat bergerak ya, jadi mobile device. Oke, kita akan masuk ke dalam yang email dulu. Oke. Kadang-kadang kita berpikir ya, kalau pemasaran melalui email itu mungkin kurang bermanfaat, dikarenakan sekarang orang lebih banyak menggunakan sosial media gitu ya, jadi ada sedikit perasaan seperti itu. Tapi rasanya kita harus melihat statistik yang sesungguhnya gitu ya untuk apakah email ini masih banyak digunakan, karena dalam kenyataannya ternyata pengguna email itu luar biasa banyaknya. Nah, kalau berdasarkan data dari Statista di tahun 2019 itu ternyata ada 3,9 miliar pengguna email sedunia. Banyak sekali ya. Dan kalau melihat grafik ini adalah proyeksi untuk 2020 sampai ke 2024 ya, itu akan terus bertumbuh. Walaupun mungkin kalau dilihat ini pertambahannya berarti dari tahun 2019 sampai ke 2024 itu sekitar 1,5 miliar ya. Benar ya. Jadi banyak banget ya, luar biasa, dan ini akan terus bertumbuh. Oke. Nah, kalau mengapa kita merasa membutuhkan email ini ya, karena sebetulnya ternyata setiap harinya per 2019 itu ada 293,6 juta email dikirim dan diterima per hari. Banyak sekali ya, dan ini juga sama akan terus bertumbuh. Nah, kalau misalnya kita menggunakan email, berarti kita akan bisa menjangkau orang sebanyak itu. Ya, jadi luar biasa banyaknya, dan kita juga berharap ya orang-orang itu setidaknya pertama kalau melihat email kita akan bisa mendapatkan brand awareness ya dari perusahaan kita. Nah, jadi email marketing ini memang punya beberapa keuntungan. Yang pertama adalah bisa langsung menjangkau orang yang bersangkutan, kemudian kita sendiri bisa memilah ya siapa yang mau kita kirim email tersebut, kemudian cukup efektif dan juga luas, dan kelebihan lainnya adalah kita bisa mengcustomize pesan di dalam email marketing tersebut agar menjadi komunikasi yang lebih personal per orangnya. Nah, kalau kita lihat, memang ada kekuatan maupun keterbatasan. Kekuatannya adalah mencapai pemirsa prospek secara langsung ya di dalam inbox mereka, terus tergolong biayanya rendah atau hemat biaya. Jadi saya membandingkan ya, kalau dulu kita harus kirim direct mail gitu ya, yang surat fisik itu setidaknya kita harus mengeluarkan mungkin kalau zaman sekarang apalagi ya mungkin harus 3.000 sampai 5.000 rupiah untuk perangkonya. Ya, itu kalau kita pakai pos ya. Kalau misalnya kita pakai seperti kurir-kurir di Bandung aja, satu itu yang paling murah saya merasanya itu sekitar 7.000-an ya. Memang kita bisa pakai promo ya, seperti kayak Antar Aja itu bisa murah sekali ya. Saya pernah mengirim paket dengan harga Rp80 ya. Jadi karena ada berbagai promo, tapi tetap aja ya kalau kita menggunakan email itu hampir bisa dibilang biayanya itu zero gitu ya, atau nol. Nah, kemudian untuk email marketing ini bisa diatur supaya opt-in. Opt-in itu gini, si pemilik email itu memilih untuk mendapatkan email. Ya, dari mana dia memilih mendapatkan email? Ya, dia subscribe melalui situs kita. Ya, dan kalau dia mau udahan dia bisa opt out gitu ya, jadi unsubscribe. Sebenarnya begitu. Jadi memang email marketing itu biasanya akan mencapai inbox orang-orang yang memang mau gitu ya untuk menerimanya. Walaupun saya sih ngerasa di email inbox saya tuh suka banyak spam gitu ya, kayak banyak banget email dari perusahaan yang saya nggak ingat kapan saya sign up gitu ya. Jadi kalau kayak gitu saya biasanya antara saya blok atau saya unsubscribe gitu ya. Jadi saya melakukan hal itu. Tapi setidaknya kalau yang email yang memang saya subscribe, saya akan dengan senang hati menerima email-email tersebut. Nah, kemudian email juga bisa mencapai respon yang tinggi. Dapat diingat bahwa yang disebut respon itu bukan selalu membeli ya, tapi bisa ngeklik. Jadi misalnya saya dapat email itu, terus saya klik gitu ya gambarnya. Karena saya penasaran loh, ada produk apa nih, terus saya klik gitu ya. Nah, itu aja udah dapat respon.
Nah, jadi makanya selalu tinggi kemungkinannya karena kenapa? Itu adalah masuk ke personal dari si orang itu. Nah, kemudian email itu kita bisa mengatur autorespon ya. Jadi rasanya seperti kayak orang yang ngirim email kita tuh dibalas gitu ya. Jadi ada perasaan itu. Nah, tapi email itu punya keterbatasan ya, yaitu antara lain yang pertama email server itu suka memfilter email yang dianggap spam. Nah, jadi kalau kita kayak seperti spam gitu ya, kita bisa diblok ya sama email servernya. Kemudian yang kedua, email terkirim itu rendah persentasenya dibandingkan metode direct marketing lain. Nah, jadi saya sendiri pernah tuh saya ngirim email kepada berapa 4.000 orang ya, karena waktu itu saya pernah sedang ngirim, sebenarnya saya nge-survey waktu itu ya, tapi saya ngirim ke 4.000 itu, yang ketolak itu hampir setengahnya. Ya, antara emailnya udah nggak berlaku atau kita dianggap spam kali ya sama email servernya, jadi bounce back gitu ya, bounce back banyak sekali. Oke, nah kemudian email itu terbatasnya juga kalau memang kan kita pengennya kalau email marketing itu bagus ya desainnya ya, tapi ada masalah kalau misalnya kita pakai video, template atau image malah suka dianggap kayak berbahaya kontennya, dianggap seperti ada virus gitu ya. Nah jadi malah kita tidak mencapai orang yang kita harapkan. Nah, jenis email marketing sendiri itu ada beberapa ya. Yang pertama itu newsletter. Kalau newsletter itu kita biasanya kasih info produk, update dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga kenal ada yang namanya welcome email. Kalau welcome email itu biasanya kita subscribe langsung welcome, selamat bergabung dengan perusahaan apalah gitu ya. Oke, kemudian kalau invitation survey email itu biasanya email yang mengundang orang berpartisipasi aktif baik dalam penjualan, promosi, kampanye marketing dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga lead nurturing email. Nah, ini berarti email yang memberikan edukasi produk atau jasa kepada konsumen supaya apa? Supaya dia sebagai lead atau calon konsumen kita itu terjaga. Press release email itu biasanya email yang berisi berita, ya berita press release tentang produk atau jasa ketika baru diluncurkan di pasar. Nah, thank you email, biasanya email yang dikirimkan meningkatkan hubungan konsumen, meningkatkan kepercayaan, dan meningkatkan kredibilitas. Jadi contoh kalau saya misalnya baru chat gitu ya, chat live gitu ya sama salah satu perusahaan e-commerce, itu saya biasanya kalau udah beres saya suka menerima, thank you, hari ini sudah mengkontak kami, ini adalah rekod dari chat Anda gitu ya. Nah, jadi saya tahu saya ada rekodnya, selain itu saya bisa jadikan bukti, apalagi kalau itu terutama untuk memecahkan masalah yang saya miliki gitu ya. Saya pengen tukar barang, saya komplain produk yang saya beli dan lain-lain. Nah, itu sangat bagus ya. Jadi ini sebetulnya memang perlu kita lakukan sebagai perusahaan.